Oke, kali ini kita dapat soal yang bakalan seru abis nih, karena dia bakalan campurin nih antara konsep bangun bangun datar, kemudian bakalan ngebahas persamaan garis lurus, dan juga bakalan ya otomatis lu bakalan merhatiin koordinat atau dari grafik kartesiusnya. Oke, nah, cuman untuk lebih jelasnya lagi kita baca dulu soalnya. Jadi dikatakan di sini bahwa persegi ABCD memuat E pada AD, sehingga gradien BE sama dengan 2. Jadi ini ABCD, ini E nya, oke, ini E nya ada di AD, lalu dia gradiennya dari BE ini adalah 2. Nah, kira-kira gimana kita mau kerja ini? Ya, pertama kan di sini mau ditanyakan koordinat dari E adalah PQ, jadi di sini adalah PQ. Maka 5P dikurang Q adalah, nah sebenarnya kalau lihat secara sekilas dari informasi ini, kalau udah bisa dapat beberapa informasi. Contohnya ya di sini berarti si A nya ini ya otomatis karena dia tegak lurus, dia lurus ke bawah ya, jadi otomatis dia ngikut x nya di sini dari titik B, jadi dia nanti x nya adalah 0, sekian. Kemudian di sini juga si D nya karena dia mengikut sama titik C, maka x nya pasti bakalan sama nantinya, karena kan garis vertikal itu artinya adalah garis dimana semua nilai x nya itu bernilai sama. Oke, misalnya x sama dengan 1, ada garis ini ke atas, otomatis semua di sini adalah nilainya 1. Jadi di sini adalah 2, sekian, tapi kita nggak tahu 2, sekiannya berapa, si nilai y nya kita nggak tahu. Nah, sekarang kita bakalan perlu kita ketahui dulu sebelum ngerjainnya konsep. Di sini gue mau sedikit tentang konsep gradien. Oke, jadi konsep gradien ini adalah konsep yang sangat penting buat lo untuk mengusahakan consider atau persamaan garis lurus. Kenapa? Karena dari gradien ini sebenarnya persamaan dari PGD itu bisa muncul. Nah, kalau lo punya garis nih, lo punya titik dan terdapat garis yang akan ngelewatin titiknya. Nah, ini banyak banget garis yang bisa lewatin titik ini, bisa mulainya ini, bisa gini, dan bisa gini. Oke, tapi dengan lo mempunyai gradien atau kemiringan, maka garisnya lo bisa spesifikkan. Oke, nah gradien itu kan kemiringan ya, jadi gradien itu sama dengan kemiringan. Jadi, dan kalau lo lihat nih garis ini, yang bikin dia berbeda dengan garis yang kayak gini adalah kemiringannya. Makanya dengan mengetahui kemiringan dari suatu garis atau gradien suatu garis, maka lo bisa nge-spesifikin garis itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mencari gradien itu. Oke, jadi seperti halnya definisi kalau suatu garis juga bakalan terspesifikkan jika dia melewati 2 titik, seminimalnya adalah 2 titik. Jadi otomatis dia bakalan, garis yang lewatin itu bakalan terpatok kayak gini, dia bakalan terpatok atau udah pasti ini garisnya spesifik. Nah, dengan seperti ini, maka gradien itu didefinisikan dia adalah, notasinya M, dia adalah perubahan Y per perubahan X. Nah, ini aja yang lo sebenarnya hafal, atau ya bahasanya hafal lah, karena ini bahasanya definisi. Oke, jadi dia adalah delta Y per delta X. Misalnya di sini X, Y. Ini di sini adalah X0, Y 0. Maka dia ini gradiennya adalah Y kurang Y0 per X kurang X0. Nah, oke. Jadi ini konsep yang paling dasar harus dipahami, dan lo harus ingat bahwa untuk yang jadi nilai Y-nya atau X-nya adalah titik yang terletak di sebelah kanan dari garisnya ya. Jadi kalau misalnya lo punya 2 potongan garis ya, otomatis yang jadi bagian depan sini
yang di bagian depan, yang mengurang adalah bagian yang ada di sebelah kanan, karena lo juga selain punya garis yang modelnya kayak gini, lo juga bakalan punya garis yang bisa modelnya kayak gini nih, dan ini 2 titik nih. Nah, lo perhatiin, nah ini juga garis, lo pasti ngambil juga garis yang kayak gini kalau di soal-soal. Tapi yang kita perhatikan adalah dia itu nih, dia itu cara kemiringannya adalah turun ke bawah. Lo perhatiin dia seolah-olah turun, sedangkan di atas tadi itu dia seolah-olah naik. Nah, kita lihat, jadi di sini define lo ngasih x, y di sini 0, y 0, karena titik ini ada di sebelah kanan. Oke, titik ini ada di sebelah kanan. Nah, ini seperti halnya tadi, berarti dia harus dengan ini dikurangi 0 per x dikurangi x 0. Nah, kenapa gua tunjukin ke kalian kayak gini? Karena ini nantinya bakalan fungsi banget buat kalian ngerjain soal-soal kurva atau persamaan kuadrat ya, karena dia pakai prinsip gradien juga. Jadi dengan lo tahu, lo pasti bakalan ketemu beberapa istilah, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Sebenarnya yang naik sama turunnya gradien, naik sama turunnya fungsi itu ditentukan sama gradien. Nah, lo perhatiin di sini, ini adalah fungsi naik. Kenapa bisa? Karena kalau lo perhatiin nih, kan di sini y, gradien kan definisinya delta y kan. Kalau perhatiin di sini y-nya, dia lebih gede dari y0, otomatis di atasnya pasti positif. Oke. Nah, di sini x dikurang x0. Ya, x-nya ini ada di sebelah kanan dari x0, otomatis dia positif juga. Jadi dia positif hasilnya. Makanya syarat dari garis naik adalah sebenarnya harus lebih dari 0 atau gradiennya harus lebih dari 0. Nah, beda kalau misalnya kasus yang ini, lo lihat. Nah, beda case-nya kalau yang grafik di bawah sini atau garis yang ada di sini, lo lihat y-nya kan di sini letaknya. Nah, dia lebih di bawah daripada y0, otomatis hasil pengurangannya nanti akan negatif. Oke, ini di bawah negatif, sedangkan si x kurang x0. Nah, lo lihat dia tetap ada di sebelah kanan, otomatis dia pasti bakalan positif, dan ini hasilnya pasti negatif per positif, pasti dia hasilnya negatif. Nah, makanya dia bakalan turun. Nah, jadi secara suatu garis agar dia turun adalah m-nya harus kurang dari 0. Nah, lo udah dapat konsep yang menurut gua penting banget di sini, karena dengan gradien lo bisa bikin persamaan garis. Asalkan lo cuma tahu gradien sama satu titik aja, lo udah tahu persamaan garisnya. Nah, nomor 1, jika koordinat E adalah P, Q, oke, P, Q, maka 5P dikurang Q adalah berapa? Nah, di sini kan udah ditahu nih bahwa di sini angkanya 2. Oke. Di sini juga 2. Karena dia apa? Dia persegi. Jadi di sini 0,2. Di sini juga 2,2. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagian sini. Kita nggak tahu nih P-nya. P, Q. Nah, Q-nya ini sebenarnya juga kelihatan dari garis ini. Dia nilainya 2 karena dia garis mendatar kayak gini. Artinya bahwa di semua titik ini dia y-nya sama dengan 2. Oke. Jadi dia P, 2. Cuman kita nggak tahu nih si x-nya itu atau si bagian ya si p-nya itu berapa. Tapi kita udah tahu q-nya adalah 2 juga. Oke. Nah, kita bisa lihat dari ini gradien. Nah, kita kan tahu tadi gradien per delta x sama dengan 2. Nah, kita lihat delta y-nya dari sini. Berarti ini kan y-nya kan 2 dikurang dari sini titik B aja. Jadi 2 dikurang 0 ya 2 per delta x. Delta x-nya kan tadi ini P. Berarti P dikurang si 0. Oke. Dari sini. Ini sama dengan 2. Ini coret jadi 1. Berarti P sama dengan 1. Oke, karena ini kan 1 dikurang P kurang 0, ini kan P. Kemudian ini sini kan tadi 1, jadi P sama dengan 1. Jadi koordinat di sini adalah di titik E adalah 1,2. Nah, kan kita ditanya nih 5P dikurang
berarti 5 dikali P1 dikurang Q-nya adalah 2, jadi hasilnya adalah 5 kurang 2, 3. Jadi jawabannya C. Sekarang kita mau tahu panjang BE-nya. Panjang BE-nya kan dikatakan di sini. Karena lihat di sini nih, BE. Lo bisa pakai nih Pitagoras karena dia kan siku-siku bagian sini. Nah, dimana ini kan tadi kita lihat, ditahu dari informasi soalnya di sini 2. Di sini juga tadi kan 1 kan. Di sini panjangnya 1, jadi BC sama dari 1 plus 2 satu kuadrat plus 2 kuadrat. Jadi akar dari 1 plus 4 atau akar 5. Nah, apa jawabannya? Oke, kita ke soal nomor 3. Nah, jarak titik C ke BE adalah berapa? Nah, di sini kamu mau ditentuin jarak yang ini nih berapa. Oke, di sini informasinya harusnya dia tegak lurus ya, kalau dari soal. Jadi, nah, kita bisa nih pakai konsep. Gue mau pakai konsep gradien di sini. Meskipun lo bisa pakai rumus yang D sama dengan sekian apalah itu yang nilainya mutlaknya. Tapi gue bakalan pakai di sini adalah gradien biar lo lebih paham lagi penggunaan gradien dalam persamaan garis, dimana salah satu definisi juga dari persamaan garis adalah dia bisa kita tahu nih kalau misalnya dia tegak lurus, maka hasil perkalian dari gradien satu garis dan gradien garis lainnya itu pasti minus 1 hasilnya. Jadinya kan kita tahu nih tadi si BE ini kan garis 1, ini garis 2, BE nya kan 2, gradiennya dikali dengan M2 sama dengan min 1, berarti M2 adalah min 1/2. Jadi ini adalah gradien dari M2 ini gradiennya adalah min 1/2. Nah, kemudian di sini kalau bisa tarik garis nih, jadinya kita bisa membentuk persamaan garis dengan menggunakan rumus yang tadi kita pelajari, delta X sama dengan M, dimana delta Y-nya lo bisa ngambil titik C sebagai acuan untuk garis yang ini nih. Kita mau cari persamaan garis lurus yang ini, PGL yang ini. Nah, itu kan dia berarti 0 dikurang, kita kasih titik di sini misalnya X, Y secara umum, berarti 0 dikurang dengan Y per delta X 2 dikurang X. Kalau lihat nih di sini kan intinya lo pakai yang bagian depan itu adalah bagian yang di sebelah kanan. Oke, meskipun ini notasinya X, Y lagi, tapi kan dia letaknya di bawah, di belakang, jadi dia fungsinya sebagai pengkurang sama dengan min 1/2. Nah, selanjutnya kita selesaikan operasikan, berarti ini kan minusnya di atas, berarti kita bisa coret di sini, berarti Y sama dengan Y per 2X sama dengan 1/2, berarti 2Y sama dengan 2 min X. Nah, kita dapat nih persamaannya. Nah, kita tahu tadi kalau dia di titik sini kan ini persamaan garisnya, otomatis di sini adalah yang garis ini dia pasti punya persamaan garis. Kalau mau mencari persamaan garisnya gampang, delta Y per delta X sama dengan 2, berarti delta Y nya kan di sini tadi, di sini bisa ambil titik di sini lagi menjadi X, Y. Oke, berarti ya Y dikurang 0 berarti Y per X dikurang 0 berarti X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2X. Nah, ini adalah persamaan garis untuk yang garis BE. Nah, kalau ini adalah persamaan garis untuk CF. Nah, dengan lo tahu nih, berarti lo bisa tahu kalau di titik ini si Y1 bakalan sama dengan Y2 kan di sini. Berarti lo bisa masukin persamaan yang tadi nih di bawah, berarti Y1 nya 2X sama dengan ini lo jadiin 1/2 di sini. Oke, berarti 2 per X 2 min X per 2, berarti ini adalah 4X sama dengan 2 min X, berarti ini lo tinggalin, berarti 5X sama dengan 2, berarti X nya sama dengan 2 per
5. Nah, Y-nya bagaimana? Ya, lo bisa cemplungin si Y-nya, si X-nya ke dalam persamaan ini. Berarti si Y-nya itu nanti bakalan Y sama dengan 2 dikali X, dimana X-nya adalah 2 per 5. Berarti 2 dikali 2 per 5. Hasilnya berarti nanti 4 per 5. Jadi ini adalah koordinat si titik F ya. Jadi ini koordinatnya. Gue ganti warna dulu biar lo nggak bingung. Kan lo udah lihat nih di sini adalah 2 per 5, 4 per 5. Nah, dimana lo bisa pakai informasi bahwa di sini kan berarti di sini panjangnya adalah ya 2 dikurang dengan ini 2 per 5 di sini. Berarti ini nanti kan 2 itu kan sama dengan 10 per 5. Jadi di sini pasti 8 per 5. Oke. Lo sederhanain 2 dikurang 2 per 5. Ini sama aja kalau 10 per 5 ya, lo bisa ngecain desimalnya. Itu pecahannya. Nah, yang ini berarti dia dari sini loh. Dia langsung dari si Y-nya, berarti 4 per 5 dikurang garis sini, di sini pasti 0. Oke, berarti dia adalah 4 per 5. Jadinya untuk EF sama dengan, nah ini berarti lo sisa pakai Pitagoras. Jadi ya sisi 4 per 5 ditambah dengan 8 per 5 kuadrat. Oke, nah dimana ini lo bisa nggak usah nguadratin gitu dalamnya, tapi lo sederhanain. Jadi 4 per 5 kuadrat ditambah dengan, nah ini kan bisa lo tulis 2 dikali 4 per 5 pangkat 2, atau lo kurangin nih, di sini kan 4 kali 2 per 5 kuadrat. Ini lo keluarin, pisahin, dan ini juga otomatis lo pisahin jadi 2 kuadrat dikali dengan 4 per 5 kuadrat. Nah, kira apa? Ini bisa ngambil X, ini juga X. Jadinya ini adalah, ini kan berarti 1X ditambah 2 pangkat 2. Berarti ini kan hasilnya 4. 4X berarti 5X. Oke, berarti ini adalah akar dari 5 dikali 4 per 5 kuadrat. Nah, lo bisa coret nantinya nih bagian sini. Kan ini hasilnya sama aja kalau tulis kayak gini, akar 5 kali akar ini toh 4 per 5. Ya, di sini bakalan hilang, berarti hasilnya adalah 4 per 5 akar 5. Nah, jadi jawabannya adalah si A. Oke, jadi meskipun videonya bakalan panjang banget, gue yakin lo mungkin bakalan kesusahan, tapi gue berharap lo pelan-pelan aja, pelan-pelan untuk nonton videonya biar lo paham. Karena kalau lo cuman ini sebenarnya ada belum secepatnya, tapi gue saranin buat lo yang belum terlalu paham, ada baiknya lo tahu konsep dulu gitu, gimana konsepnya adalah gradian, supaya soal dibolak-balik gimana pun lo tetap bisa ngerjain dan nggak bingung kalau lo cuman pakai rumus cepat. Karena bisa aja lo lupa karena keadaan situasional saat ujian. Jadinya gue saranin lo pakai cara yang ini, meskipun ya kelihatannya lebih ribet gitu. Nah, sekian untuk video kali ini. Gue harapannya lo suka, lo paham, dan kalau lo belum mengerti lo bisa tulis di kolom komentar. Oke, bye bye. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. Okay.